Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin sadatil ulama wal masyayikh wal asatid wa ala ra'sihim Mbah Kiai Hamid nggih. Kiai Hamid, Kiai Salim, Kiai oh nggih. Kiai Ansori, aduh pun. Kiai Muhammad Yahya. Kiai Zaini. Kiai-kiai ingkang sanesipun mohon maaf cuaca buruk, pesawat sebenarnya terbang jam 7 ditunda sampai jam 8. Itu pun di sini tadi mau turun muter 2 kali sampai ke Madura, balik lagi, anginnya sangat besar. Alhamdulillah panjenengan masih kerso nunggu, niki luar biasa niki. Tak kira jenengan pun sare kalau tak tilembun. Malam hari ini li awwali marrah hadartu fi hadzal ma'had Mbah Bureng fi hadzal masjidil mubarak Jami' at-Taqwa wa kunu asnakum mushtarikan bi hadhil munasabah munasabat dzikra wafatil marhum wal maghfurah al-mi'ataini wal 47 247 sanah tahun wa dzikra al-Isra wal Mi'raj Rasul wa istiqbal syahr Ramadan al-Mubarak. Jadi acara ini 3 in 1. Haul Isra Mi'raj menyongsong menjelang bulan niki dalam rangka efisiensi dan efektif pengiritan. Enggak betul-betul guyon-guyon. Manusia itu bahasa Arabnya secara badan fisik basyarun, napa? Nah, emak-emak ketika melihat Nabi Yusuf ganteng banget sampai emak-emak fana karena jadzab majdub, tersedot, termagnet oleh jamali Nabi Yusuf, jamalnya Nabi Yusuf. Sehingga fana, yang sebenarnya motong buah, motong tangan, gak terasa. Itu namanya fana, gak terasa itu. Kenapa fana? Jadzab, majdub, tertarik dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Kenapa? Kenapa tertarik? Kenapa fana? Karena mak-mak ini hanya melihat basarnya Nabi Yusuf, fisik dohir badan jasmani Nabi Yusuf, hanya itu yang dilihat. Maka ganteng banget, kelepak-kelepak ibu-ibu nih, sambil berkata hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mahadza basyara, ini bukan basyar, ini bukan
Bashar. Padahal dia melihat basarnya, tapi mereka mengatakan ini bukan bashar. Ini adalah malaikat yang turun dari surga. Nah, ini contoh manusia secara fisik lahir, bahasa Arabnya jawab, bahasa Arabnya basyarun. Apa? Basyarun. Ibu-ibu berkata, ma hadza basyara, ini bukan bashar, ganteng banget. In hadza illa malakun karim, tapi ini adalah malaikat yang turun dari surga, dari kayangan lah. Bon. Kita dijadikan bashar oleh Allah ini harus kita pelihara. Makan yang baik, minum yang sehat, tidur yang cukup, supaya basyariah kita, badan kita sehat, kekar, kuat, nggih mboten? Kanggo ibadah kuat, kanggo golek rezeki ya kuat. Nomor kali, bahasa Arabnya manusia dilihat dari hakikatnya manusia, insan. Apa? Ini insan, insan ini. Insan itu makhluk yang paling sempurna. Senajan pendek, pesek, ireng, bulat, bunder, tapi hakikatnya makhluk yang paling sempurna. Senajan basarnya mboten ganteng, senajan basarnya mboten cantik, tapi insan makhluk yang paling sempurna. Luwih sempurna ketimbang binatang, luwih sempurna ketimbang jin, luwih sempurna ketimbang malaikat. Ya Allah, panjenengan iki luwih sempurna dari malaikat jenengan. Nah, kula terangkan. Kenapa? Karena kita manusia itu diberi oleh Allah 3 kekuatan. Berapa? 3. Malaikat hanya 1, jin hanya 1, binatang hanya 1. Jenengan piro? 3. Ya Allah. 1 namanya al-quwwatun natiqah. Apa? Yang keras. Al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kemampuan berpikir, kecerdasan. Hanya panjenengan yang cerdas itu. Wedhus kebo cerdas mboten? Hanya jenengan yang cerdas. Lah hakikate jane bukan hakikat, bukan. Padahal zahire otak kita dengan otaknya Imam Ghazali sama. Potongannya itu bentuknya sama. Otaknya kita dengan otaknya Imam Syafi'i sama. Dengan otaknya Hasyim Asy'ari sama. Ukuran panjangnya, lebarnya, bobotnya otaknya itu sama enggak? Ya beda-beda dikit paling, ya, bobotnya tuh beda dikit lah. Tapi yang beda jauh otaknya kita dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Hasyim Asy'ari, kekuatannya apa? Nah, yaitu beliau punya maksimal kekuatan al-quwwatun natiqah, kecerdasan apa? The power of intelligence. Semua orang bisa nih. Semua orang bisa cerdas. Sama-sama otaknya kok orang cerdas. Podo iso jane. Mau nek para ulama, para imam niku diasah. Mau Imam Ghazali pantas imam. Imam Ghazali bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan kiai. Bapaknya orang duwe, wong melarat bapaknya. Bosok badai meninggal, orang ninggali warisan, pesen mengko awakmu karo adimu Ahmad, Imam Ghazali namanya Muhammad.
Adi namanya Ahmad. Mengko mlebu nang pesantren An-Nizamiyah. Pimpinannya Imam Haromain. Kok nek mondok ning kono mangane gratis, tidur gratis. Jadi Imam Ghazali niku mondok teng An-Nizamiyah niate awal-awale niate supaya iso mangan, supaya iso hidup karena bapaknya melarat. Jadi nggak ada alasan. Imam Ghazali cerdas, yo sugih, ora sugih, melarat. Imam Ghazali cerdas, ora tahu sengsara, nek aku sengsara, jare sapa? Imam Ghazali lama sengsara, 4 tahun sengsara. Ayo apa bedanya jenengan wong di desa ini? Desa apa namanya? Desa Bureng kan Imam Ghazali apa bedanya? Ya Ghazali aneh wong melarat. Imam Ghazali pernah sengsara 4 tahun. Mengembara. Imam Ghazali mondok andon mangan, melok mangan nang pondok. Ya orang mondok betul itu mangan. Tapi ini beliau akhirnya cerdas. Jenengan kumboten ya? Ya. Imam Ghazali cerdas jenengan kok mboten nggih. Ya Allah. Pun. Padahal yang namanya kebenaran, apa namanya apa? Itu harus dicapai dengan otak yang cerdas supaya pinter berilmu baru benar. Pengen dandani radio, sepeda motor, mobil supaya bener kudu nganggo ilmu teknik mekanik. Pengen sehat, loro pengen sehat kudu nganggo ilmune kesehatan kedokteran. Pengen dagangnya laris kudu nganggo ilmune ekonomi perdagangan bisnis. Pengen bertani nyawah, berternak ayam jadi maju kudu nganggo ilmune teknik peternakan. Enggih mboten. Pengen bener dalam agama kudu nganggo ilmu agama, ngerti ilmu agama. Maka saya ini kula niki isone sithik-sithik lumayan agama, sithik-sithik lah. Dah, panjenengan ojo nggawa sepeda motor mogok teng griya kula. Panjenengan jangan mobil sampean mogok digo nang omahku. Aku kon dandani tambah rusak malah. Panjenengan ojo njaluk resep. Jenengan sakit apa? Sakit perut, minta resep sama saya supaya beli obat, tambah mencret. Wong kula dudu bidange kok. Panjenengan duwe peternakan ayam, pengen maju, teko ning omahku, minta nasihat, tambah mati kabeh ayam kok bakal. Paham mboten? Sak begitu pula insinyur, dokter, SH, ojo ceramah agama. Ojo ceramah agama. Kok ngawur bakal. Ngawur salah kabeh bakal. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya orang yang pengen bener kudu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini Quran niki Quran. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Wong berilmu sing pinter. Annahul haq, mencapai kebenaran. Nek orang duwe ilmu ora bakal bener. Kula ngomong bab peternakan yo salah kabeh. Kula ngomong bab keuangan bisnis yo salah kabeh. Nek kula ngomong agama ya insyaallah bener lah. Sebaliknya ente insinyur, ente SH, ojo ngomong agama. Nek ngomong agama salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah. Ono ora sing ngomong nek, sing ngomong ono ora. Maulid Nabi bid'ah. Ziarah kubur sesat. Tawassul kufur musyrik. Lah itu tuh goblok itu. Mas, yang namanya Maulid Nabi itu isinya ngalem-ngalem, jungjung, muji-muji Rasul.
Quran mawon ngalem Kanjeng Nabi kok. Gusti Allah Quran muji Kanjeng Nabi. Masa wong bureng enggak oleh? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Quran ngalem Kanjeng Nabi. Masa wong Surabaya enggak oleh? Wa bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad orang sangat mulia, sangat kasih sayang, sangat baik sekali terhadap orang mukmin. Ya Allah. Lah Maulid Nabi itu isinya berjanji dibaca ngelem akhlaknya Rasul. Nek sing bid'ah jane ngoten. Sing bid'ah iku berkate niku bid'ah. Zaman Rasulullah ora berkat, ning ngelem Kanjeng Nabi kathah. Ini berkat dulu, ngerti berkat. Apa namanya? Yono daging sairis, segone sak kepel, pisang 1, rambutan 1, salak 1, buncis 5 iris, tempe 1, nggih, isinya itu isinya ya. Apa jenengan ahli golek berkat itu sing waktu zaman Nabi mboten wonten ikune. Tapi ini hakikatnya mau coba janji ngelem Kanjeng Nabi zaman Rasulullah kathah. Bid'ah apanya? Nih, suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ada orang masuk langsung muji-muji Rasulullah. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Alah ngejenengan lah, biasa Toto Solikin. Ka'ab, nama siapa? Ka'ab. Biasanya Jumadi Solikin. Tiba-tiba orang ini datang langsung ngalem-ngalem Kanjeng Nabi, jung. Memuji-muji. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi. Muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaisu majazi'a idha nilu. Ini kalau saya baca semua sampai jam 4 subuh iwal hasil sungguh engkau Rasulullah pemimpin sukses. Pemimpin yang sukses berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan, antara khair dan syar, kebaikan dan keburukan. Engkau datang dari kota Mekah, suku Quraisy dengan membawa hati yang ikhlas, akhlak yang mulia. Rasulullah dipuji mboten melarang, walaupun tidak merintah, tidak minta. Rasulullah tidak minta dipuji. Ketika ada orang muji tidak melarang. Paham betul? Rasulullah tidak minta tapi ketika ada orang muji tidak melarang. Bahkan Rasulullah memberi hadiah kepada si Ka'ab bin Zuhair tadi. Selimut yang sedang dikalungkan. Beliau lagi kemulan selimut. Spray luri-luri dulu. Regane 300 sewu nih, 300 teng pasar. Madin Cina dulu. Ini lurik-lurik spray. Ay kalungan niku. Nah, bahasa Arabnya spray lurik-lurik itu burdah. Apa? Burdah. Dikasihkan. Sing lagi tinggo iku diagem dilepas dikasihkan ke Ka'ab bin Zuhair. Berarti Kanjeng Nabi menerima dipuji. Boten melarang, malah ngewe hadiah. Selimut yang sedang diagem. Nek ora percaya, sapa sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk ke museum Topkapi, masih ono burdai Rasulullah, selimut Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian-pujiannya itu. Kalau nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki. Tiketnya tunggu dewe.
masa aku sing rokok. Percaya mboten? Percaya mboten? Fakta sejarah. Kalau fakta sejarah itu ini bukti fakta, ini nggak bisa dibantah, tidak bisa ditentang. Bedanya dalil Al-Quran ditentang Al-Quran, hadis ditentang hadis. Naiki itu bukti naiki. Itu diselimutkan Kanjeng Nabi, sing diwehke nang Zuhair sawise mendengarkan pujiannya. Ini buktinya. Ayo, nggak bisa dibantah kalau fakta. Bukti dan fakta, paham? Dari sejak itu, kalau ada pujian, qasidah, syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa namanya? Yang paling terkenal qasidah burdah yang digagas sekarang oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Teng Barjanji wonten niku, teng Barjanji ana iku. Barjanji wonten jerone iku. Pun suatu ketika beliau orang Iskandariyah Mesir. Gurunya nama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas gurunya nama Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masih. Abdus Salam Masih gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghawth. Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri sakit stroke sebulan. Ora setangi. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate Kanjeng Nabi? Panjenengan sering ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi? Dereng nek ngimpi ketemu pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit stroke, gak bisa bangun, gak bisa sholat berdiri, gak bisa jalan. Tapi saya ingin membuat syair yang isinya muji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silakan, saya izinkan. Silakan, saya izinkan. Seminggu kemudian ngimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Saya bikin qasidahnya. Coba saya ingin dengar. Ayo baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Sing ora percaya ya terserah, kulo mboten maksa mboten. Yang percaya pasti min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang yang tidak percaya ya pasti orang bakal dapat syafaat. Orang percaya maksud. Orang percaya maksud dapat. Yang percaya dapat, yakin itu, yakin saya. Yang enggak percaya enggak dapat. Paham? Ndi, qasidah ndi apal mboten? Apal mboten? Sing apal apa wis dangdutan? Ayo, dangdutan ayo. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik talidikil bani wal alami. Jane kiai kudu apal jane. Kiai kudu apal. Kalau kiai enggak apal terus yang apal siapa? Orang Muhammadiyah suruh ngapal. Berjanji kudu apal jane, berjanji. Khutbah Jumat apal-apalan, ojo moco. Kiai keluaran Tebu Ireng Lirboyo Ploso khutbah moco. Apa bedanya karo SAG? Apa? S Sarjana Alam. Moco berjanji apal-apalan. Moco manakib Syekh Abdul Qadir Jalani apal, ngimami tahlil apal, talqin apal, khutbah gerhana, khutbah
gerhana ya apal, khutbah nikah apal. Jadi kiai kudu ngono jadi kiai. Paham? Artinya amin tadzakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur darah. Apakah karena engkau sedang kangen rindu mabok pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, gelisah, sakit kamu itu? Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am sara thaifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri madhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi tergila-gila mabok cinta sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan kutangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih? Siapa nih kamu terindukan siapa? Sampai nangis terus bercampur darah, gak enak mangan, gak enak turu. Sopo? Jawab. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wis ikutok ngapal wis ikutok. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan seterusnya. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kita kuharapkan pertolongannya, syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Percaya mboten? Siapa namanya? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrik bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Betul apal? Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syed bin Adam alaihi salam. Apal mboten? Sing apal apa? Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan
Jawab. Jawab. Luhur panjenengan jelas mboten? Panjenengan luhur jelas mboten? Ayo sebut 10 ayo sebut. Jenengan bin sapa ayo 10. Lalu Kanjeng Nabi niki dijaga oleh Allah dari Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah, dijaga oleh Allah. Hafizul ilah. Teruskan. Betul apa? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Enggak dipakai tuh. Enggak dipakai ini. Ya enggak, kalau barisannya enggak dibaca. Akekah itu. Jadi enggak ada yang hafal ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Kanjeng Nabi Muhammad dari Adam sampai ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Tidak ada berbuat tarokus sifah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, turun temurun sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, maka lahirlah Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami. Lalu Nabi Muhammad sujud, mukanya bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Dari jauh Abu Lahab melihat rumahnya Aminah padang. Oh apa ini? Belum ada listrik, belum. Ada apa rumahnya Aminah kok? Koyono bulannya, seperti ada bulan. Maka Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat rumahnya Aminah apa? Suwaibah pergi, gak lama datang, lapor majikan, lapor bos. Rumahnya Siti Aminah padang itu, dari bayi yang baru lahir mukanya bersinar. Bayi itu mukanya bagaikan bulan. Sudah dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab gembira. Karena Abu Lahab itu masih pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Syekh Abdullah, tapi lain ibu. Abu Lahab gembira. Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, bebas, merdeka. Itu kalau bayar piro iku pengen merdeka iku. Enggak, kamu merdeka. Karena saya gembira Muhammad lahir laki-laki dan katanya mukanya bersinar gitu. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka. Istrinya juga Ummu Jamil. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab bakal merebut rokok, wa mraatu dan bojone hamal terhadap sing tukang go kayu bakar. Tapi nek dino Senin dikeluarkan dari neraka. Abu Lahab Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu, Senin tintas. Selasa masukkan lagi. Senin tintas lagi. Selasa masuk lagi selama-lamanya.
Makanya neraka selama-lamanya kalau orang kafir. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab nanti masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhul azab, dikeluarkan dari siksaan. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu, seperti apa pahalanya orang bureng yang setiap malam Jumat baca berjanji. Baca enggak sih? Baca enggak? Enggak ya. Seperti apa orang yang selama hidupnya sering baca maulid, pasti mendapat syafaat Rasulullah. Sing sepisan wae tur kafir nek dina Senin oleh syafaat. Apa maneh panjenengan wong Islam Ahlussunnah Jamaah sering maca berjanji, wah Allah pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo yang rajin. Malam Jumat maca berjanji ngoten nggih. Akekah anak maca berjanji, omahe dadi maca berjanji, anake lulus naik kuliah jadi berjanji, pangkatnya naik pejabat baca berjanji, utawa anake wadon sing lamar Bu baca berjanji, dagang laris oleh untung gede baca berjanji. Paham boten? Jadi yang ngomong bahwa muji-muji Kanjeng Nabi maca maulid ku bid'ah, salah apa bener? Pinter apa goblok? Nih buktinya nih. Ini bukti fakta. Bukan dalil. Kalau dalil itu ayat, dalil jenis ayat Quran atau hadis. Ini fakta. Ka'ab bin Zuhair muji Nabi Muhammad diberi selimutnya masih ono sampai saiki. Paham? Saya ini tawasul. Jaluk tulung karo Kanjeng Nabi. Nyuwun tulung dateng Kanjeng. Teng Qur'ane wonten. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing dosane gedhe akeh kaya kula saben dina dosa tok. Umur kula 73, dikira masih nom napa? Usia saya 73 ini. Tiap hari enggak nambah baik tapi nambah dosa tok tiap dina aku. Kula saestu yakin niku. Bukan dosa mateni wong, bukan dosa nyolong duit, bukan dosa nginum arak, bukan dosa judi, bukan dosa zina. Aku tiap hari apa dosane? Takabur, sombong, egois, iri, dengki, suudzon, benci dengan orang, ujub minta dipuji-puji, sum'ah minta terkenal, riya minta dilem. Kula panjenengan mboten nggih? Panjenengan mboten nggih? Jadi saya ini tiap hari dosa, tiap hari. Saya itu iri, dengki. Nek tangga montore apik, kula iri pengen duwe kaya kuwi. Nek tangga anake dadi lulus dadi pejabat, iri anakku kok ora. Kula niku panjenengan mboten nggih? Panjenengan mboten nggih? Nek tangga dagange laris, aku kok ora laris, iri, dendam. Kapan bangkrutnya dia? Ayo tunggu waktunya, pasti dia akan bangkrut. Kapan bongkoknya? Apa bongkok ya? Sakit ambruk. Dosa niku. Suudzon, buruk sangka, dosa itu. Dikira dosa mateni wong, zina, minum arak, ngono dosa ta? Dosa namun iku mawon, minum arak, terus zina, mateni wong, nyolong, itu tok dosa. Boten. Dosa itu iri, takabur, sombong, ndak segede, atine atos, dikandani lawan,
Kulo tapi jalan panjang mboten kan nggih, mboten nggih. Nggih monggo ditobati. Lah konyolnya nek wong tes minum arak taubat merasa getun. Kalau Gusti tadi saya minum arak. Nyuwun pangapunten Gusti, njak diapura Gusti, tapi wong bar sombong, iri, dendam, taubat mboten. Ya Allah Gusti, tadi saya kok iri sama teman ya. Tadi saya kok dendam sama teman ya. Nyuwun diapura Gusti, ngoten mboten nek bar iri kali tiyang. Mboten, kula tapi kula. Ini dosane mateni wong taubat. Ini dosane hasud, dengki, iri, sombong karepe dhewe, mentang-mentang udah gudug bahasa Cirebon niku. Bahasa kene perintah apa? Kemelinting. Metitik. Orang yang dosanya besar datang kepadamu Muhammad. Ini Quran. Istighfar di depanmu. Jenengan budal teng Madinah umroh, istighfar nang ngarepan Rasulullah. Dan Rasulullah ikut juga memohonkan ampun untuk orang itu atau untuk saya. Saya datang ke Madinah istighfar di depan Rasulullah. Rasulullah ikut juga mendukung, memohonkan kepada Allah agar saya diampuni dosanya. Pasti Allah ngapura dosa kula. Lawajadullah tawwabar rahim. Lam pasti, lam taukid namanya. Lawajadullah tawwabar rahim. Pasti Allah ngapura dosane kula. Asal niku lho, sing angel niku Rasulullah dukung napa mboten? Sing angel niku sing angel nggih. Niku syafaat Rasulullah. Yang mriku teng Madinah, astagfirullahalazim an kulli dzambin azim amdan aw sahwan. Monggo tobat kalau Gusti Allah ningiringan Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabinya dukung ACC nggih. Setuju. Pasti panjenengan dosa diapura. Artinya apa? Artinya dalu tulung karo Kanjeng Nabi teng Qur'ane wonten boten? Bener napa salah niku namine? Sing ngomong bid'ah piye? Pinter apa goblok? Lah nek ziarah teng Sunan Ampel. Piye? Teng Sunan Ampel. Tawasul karo Sunan Ampel. Ning Qur'ane wonten boten? Ya mboten wonten, sanes Nabi kok ning Qur'ane. Kalau ziarah kubur Sunan Ampel to Mbah Burang ngoten nggih. Ya ning Qur'ane mboten wonten. Ya Kanjeng Nabi wonten, jaminan Qur'ane wonten. Sapane wong istighfar nang ngarepane Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Muhammad ikut memohonkan ampun untuk orang itu, pasti Allah mengampuni. Lah nek Sunan Ampel ya ning Qur'ane ora ono dudu nabi. Tapi man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat menolong, tidak akan bisa siapapun kecuali seizin Allah. Sapa weruh Sunan Ampel diizinkan oleh Allah menolong kita. Sapa weruh babureng di ziarah kubur jadi tolong diizinkan oleh Allah nolong kita. Paham boten? Jadi syaratnya Sunan Ampel diberi izin oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa, orang dapat izin Allah pasti bisa. Allah ngizini kok. Ya tulung ngono. Kira-kira gitu. Tulung ngono bocah iki. Sunan Ampel ngoten. Al-Qur'an betul wonten. Surah barang siapa ziarah Sunan Ampel maka dosa diampura. Ya ora ono ngono kuwi. Nek Kanjeng Nabi wonten. Tetapi siapa tahu Sunan Ampel diberi wewenang izin oleh Allah agar donga bocah iku ya. Paham? Sing percaya monggo, mboten napa-napa. Kula mboten pesen yang mboten percaya mboten. Ono maneh. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor, kecamatan gampang pun lah. Kecamatan Mudor. Jauh dari Madinah jauh. Semua suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad ngawur, nek ngomong ngawur. Quran bar sini ngomongnya ngawur, gerancam apa
ngigau. Ngigau itu apa? Ngelindur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar paceklik seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun krisis pangan. Betul nggih? Zaman Nabi Yusuf kan? Betul. Suku Mudhar 7 tahun ora ono banyu, ora ono gandum, ora ono jagung, ora ono beras. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah rombongan dipimpin kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Muhammad. Dari mana? Kata Rasulullah. Dari mana ini? Dari Mudhar. Nabi kaget. Biasa mencaci maki. Saya kira ini ono apa ini? Ono apa? Jangan caci maki. Misu-misu. Saya kira ini ada apa itu? Ya Kanjeng takon. Ada apa? Kamu datang sini. Ada apa? Ada perlu apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari? Jawabnya, atainaka litarhamana. Kami datang serombongan kepadamu agar engkau merahmati kami. Artinya tarhamana itu. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Gak dilarang tuh. Nabi tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh, enggak melarang. Ono wong jaluk rahmat karo Kanjeng Nabi, boten di. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum, di sab'i sinin waqifina ala mahli, kelaparan. Kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu, meninggalkan anak yang sedang disusui, kan gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah, kekar, sekarang lemah lunglai, kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handal. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Enggak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkau Muhammad harapan kami urusan dunia maupun urusan agama. Kanjeng Nabi lajeng ndonga, mboten larang malah Allahumma asqihim ghaitsan mughitsa wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa longsor atau banjir. Mereka masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya gini, kamu kalau cerita begitu dari mana sih sumbernya? Dari buku sejarah. Saya baca buku sejarah nggak ada tuh. Ente baca buku sejarahnya apa? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman, yang nggak ada, pinter. Kalau mau tahu cerita begini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh 13 jilid. Tarikh karangan Ibnul Athir, Tarikhul Umami wal Muluk 10 jilid. Karena Imam Tabari baru ada cerita kayak gini. Bacanya sejarah apa? Khulasatu Nuril Yakin, pelajarannya bocah ibtidaiyah. Yang enggak ada, Mas. Paham boten? Jadi tawassul jaluk tulung karo Kanjeng Nabi bener nopo salah? Ini buktinya nih.
Ini buktinya orang minta tolong. Oleh karena itu kita Ahlussunnah wal Jamaah harus mengikuti fatwa ulama, ikut para aulia yang rajin tawassul karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para walinya, para aulianya. Dah, itu nama insan nomor 1 mempunyai kekuatan kecerdasan. Nomor 2, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Muni sing keras. Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Manusia itu punya kekuatan impian. Saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi DPR. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, kalau saya DPR, gubernur, jalan-jalan halus, kebersihan saya perhatikan, orang fakir miskin saya bantu, anak-anak yang enggak sekolah saya sekolahkan dengan gratis. Jawa Timur akan maju kalau saya jadi gubernur. Saya mboten. Niatnya koyo ngono, saya mboten. Tujuannya apa tujuannya? Lillahi ta'ala ibtigha'a mardhatillah. Itu orang namanya kekuatannya himmah. Apa? Strong will, kemauannya keras. Saya yang jadi gubernur. Kalau saya jadi gubernur, begini. Kan saya berantas kemiskinan, banjir itu muti. Itu ke banjir mana? Yang rajin banjir mana? Bukan. Yang orang Madura semua tuh siapa? Mana namanya? Bukan. Yang orang yang Madura semua tuh, alah lupa. Kenjeran. Pokoknya kalau saya jadi gubernur beres, saya bangun Jawa Timur ini. Niatnya baik, tujuannya baik, maka itu namanya himmah. Kanjeng Nabi Muhammad orang yang paling besar himmahnya. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang paling himmahnya besar. Saya harus menang. Pulang Kanjeng Nabi ini perang menang terus. Perang Badar sahabat 314 lawan wong Quraisy 1000 menang. Perang Ahzab namanya. 10.000 orang kafir ngepung kota Madinah. Nang jero kota Madinah orang Islam 800 menang. Perang Fathu Makkah, perang Hunain, perang Taif, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah, menang kabeh. Kanjeng Nabi niku mboten nate kalah. Model sampeyan kalah nih potongannya. Dia kan jenengan menangan, jenengan kalahan potongan ini. Kecuali satu, perang Uhud. Kan jenengan kalah perang Uhud. Kenapa? Ada 16 orang yang tidak nurut Kanjeng Nabi. 16 orang diperintah Nabi jaga di atas gunung Uhud, pegang panah, ojo bergeser. Apapun yang terjadi kamu di sini. Di bawah perang dia lihat perang, teman-temannya menang. Kalau menang bunuh orang kafir, dapat cincin, kacamata, dompet, baju. Lah aku nangkene menang oleh apa iki? Aku di sini dapat apa ini? Itu coba teman-teman tuh, bunuh orang kafir, dapat dompet, cincin, kacamata, alias cincin, terus apa lagi? Baju perang, senjatanya dirampas semuanya. Lalu saya di sini diem aja. Dapat apa ini? Jadi turun yang 16 orang itu meninggalkan gunung. Khalid bin Walid waktu itu belum Islam. Amr bin As tahu ada kelemahan, muter dari belakang, naik gunung, nyerang di atas gunung. Kanjeng Nabi kalah. Sayyidina Hamzah, paman Kanjeng Nabi gugur di situ, syahid. Rasul sendiri kejeblos di lubang, dibentengi oleh sahabat 10. Sing mati 6, sing bentengi Kanjeng Nabi itu sing mati 6 dari 10 itu. Di antara namanya Abu Dujanah namanya. Sahabat Tolhah badannya penuh dengan panah, bentengi Kanjeng Nabi. Awake dia kena panah. Tapi mboten wafat, mboten sahabat Tolhah.
Jadi Kanjeng Nabi beberapa kali perang, sing kalah namung sepisan, namanya perang Uhud. Perang apa? Pernah Kanjeng Nabi dinasehati pamannya, Muhammad, leren dhisik dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal. Ini masuk Makkah ini. Ayo, sampean leren dhisik jadi panitia masjid atau jadi madrasah, guru madrasah, akan dibunuh kamu itu kalau nggak leren. Iya kira-kira biar terus. Sampeyan leren dhisik jadi guru madrasah, jadi pengurus masjid, kalau nggak leren pada dibunuh sama ini. Piye kira-kira? Langsung leren. Nek Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Ayo ngoten jenengan ya. Gitu ya. Ancaman apapun saya terus, tidak takut ancaman. Siap? Wah, ketua udinan membela NU, membela masjid. Siap mati? Tenan. Jenenge niku himmah. Apa jenenge? Himmah. Bung Karno, Indonesia merdeka. Kita lawan Belanda, lawan Jepang, menang. Belanda kalah, Jepang kalah. Punya apa? Punya apa Bung Karno? Punya duit akeh, punya nuklir, bom. Enggak, punya himmah. Basyir Asy'ari, NU harus besar. Besar betul? Punya apa? Dengan apa membesar NU Basyir? Dengan duit. Dengan dipaksa gitu, paksa orang masuk NU. Betul. Dengan panjenengan teng mriki saumpama mboten patek sugih, nun sewu kalau enggak begitu sugih. Asalkan punya himmah yang besar, apapun akan terwujud. Bangun masjid, musola, madrasah, insya Allah terwujud asal himmahnya besar. Siap himmahnya besar? Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah, awas. Bon. Nomor dua, ada orang ingin kaya. Kalau tadi ingin menang, menjadi gubernur ya. Yang kedua ini ingin kaya. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, Jawa Timur bantu. Musola sing badai roboh, dandani. Kiai-kiai yang belum pernah umroh, tak umrohkan. Bocah-bocah yang miskin, tak bantu semuanya sekolah. Niku namine azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Membangun dunia harus dengan azimah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek mati awakmu iki, ojo ngantek mati kecuali kamu bisa meninggalkan harta untuk anak-anakmu. Jadi kalau kamu mati harus kaya, meninggalkan uang untuk anak turun. Jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu melarat. Jadi sugih wajib. Sugih. Kalau sugih wajib, melarat dosa. Sugih melarat. Oh, ya, harus kaya kita ini. Harus apa? Kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, sahabat pernah sedekah gandum ora dihitung pirang karung, diangkut dengan 700 onta, 700 gerobak lah. Sahabat, sedekah 700 gandum digowo, diangkut 700 onta, mau dibeli oleh orang Yahudi, dikasih untung 100%. Enggak akan saya jual, akan saya sedekahkan. Jenengan atas sedekah pirang
pirang karung beras. Ya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng nama niku mireng? Mireng nama niku? Waliullah. Wali ageng sekawan, wali kutub tempat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Nomor setunggal Abdul Qadir Jailani nomor setunggal. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari ziarah kubur Imam Syafi'i teng Mesir. Dari Irak menuju ke Mesir, ziarah kubur dan Imam Syafi'i. Coba, wali ziarah kubur. Orang bocah kene nembe SAG orang gelem ziarah kubur. Nembe kenapa? Karena sudah AG gagal ziarah kubur. Kuno, ziarah kubur kuno. Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub ziarah kubur, datang kubur Imam Syafi'i teng Mesir. Dusun Fustat namanya Dusun Fustat sing wonten kubur Syafi'i niku. Setelah tahlil zikir melihat masyarakat Fustat banyak yang tidak punya rumah. Miskin-miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar. Dihibahkan kepada masyarakat Dusun Fustat yang ada kubur Syafi'i, bikin rumah. Ngantos sekarang sampai saiki rusun patang tingkat ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya loman, panjenengan wali duduk. Kaya tidak? Lu mau apa pelit? Loman. Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kiai Wahab itu menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 32-33 itu. Ke Palembang ketemu Kiai Kamil Soleh berdiri NU di Palembang. Banten ketemu dengan Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang berdiri NU di Banten. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Maksum. Kudus Raden Asrami Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok tahun 30 berapa itu loh. Ke Lombok Kiai Wahab berdiri NU di Lombok Tengah. Kiai Faisal Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tanpa proposal. Jadi Kiai NU gaya proposal betul. Jadi Kiai Wahab itu memperjuangkan NU, pikiran, tenaga, ilmu, duit. Ya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali ada orang ba'at tangis sing kuburan, tangis saking kuburan, ba'at. Laki-laki gede dhuwur, tinggi besar. Boso didekati. Mukanya bolong, mukanya enggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Iku sapa Jibril? Gede dhuwur kok mukanya bolong. Jibril jawab, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Saya yang rajin minta-minta, betul proposal, rajin minta-minta. Bakal tali saka kuburan, mukanya enggak ada dagingnya. Jadi ayo kita mandiri, jangan minta-minta. Dikasih, terima. Gak dikasih, tidak minta. Itu loh. Bikin masjid, madrasah, NU, kantor NU, gak minta sumbangan. Ada yang nyumbang, syukur. Gak ada, saya bisa sendiri. Ngoten panjenengan. Ngoten panjenengan. Jadi kaya itu wajib. Melarat dosa. Terakhir, manusia ini gak ada qalbu. Tadi gak ada apa namanya? Quwwatun natiqah, quwwatul mutakhayilah, ingin menang, ingin kaya. Yang terakhir al-quwwatur rabbaniyah, kekuatan ilahi, namanya hati. Apa namanya? Hati inilah yang harus mengendalikan quwwah mutakhayilah, mengendalikan quwwah natiqah. Pinter harus dikendalikan dengan hati. Sugih harus dikendalikan dengan hati. Gubernur, presiden harus dikendalikan dengan hati. Kenapa?
Karena di hati ada basirah, mata hati. Fuad, nurani. Yang fuad itu tidak bisa bohong. Sing bohong cangkem, sing bohong. Cangkem bohong. Ini fuad betul salah bohong. Ini kamu yang mencuri ya? Wallahi bukan saya. Iya. Betul. Nate betul. Ki sapa yang jupuk rokok kowe iki? Sumpah bukan saya. Saya. Betul. Demi Allah saya enggak korupsi. Saya. Demi Allah sedikit, banyak. Betul. Nate betul. Demi Allah bukan saya. Betul. Nah, niku namine fuad. Maka dzabal fuadu maro'a. Tidak bisa bohong yang namanya hati nurani, deperhat atau fuad. Oleh karena itu fuad, barang siapa mengikuti suara hati pasti benar. Kalau benar pasti tenang uripe, sugih tenang, pinter tenang, jadi pejabat tenang. Pengen betul. Barang siapa mengikuti suara hatinya, karena hati pasti benar, hati itu pasti benar. Hati wuruh, jujur, bagus, korupsi, elek. Dermawan, bagus, pelit, elek. Itu hati wuruh itu, hati wuruh. Dan sapane wong mengikuti suara hatinya sendiri pasti benar, uripe tenang, nyaman. Wong pinter, profesor, doktor, insinyur, SH, dokter harus dikendalikan dengan hatinya. Kalau tidak, jaksa bisa disuap, hakim bisa disuap, polisi apa maneh? Karena hatinya gak didengarkan, suara hatinya gak didengarkan, berarti hatinya salah, gak didengarkan. Terima suap itu salah, tapi diambil, padahal hatinya ngomong salah. Betul. Wong pinter, jadi sing korupsi wong pinter katanya, jadi wong bodoh. Wong bodoh nyuri sendal di masjid, wong pinter pabrik sandal. Wong bodoh jorok tanahnya tetangga 5 meter 10 meter. Wong pinter jutaan hektar diambil. Ya Allah, zaman saniki korupsi itu bukan miliar, triliun. Berapa? 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ewu. Menteri Kominfo, siapa jadi lupa saya namanya, 8 triliun. Indosurya 72 triliun. PT Timah 300 triliun. Pertamina Riza Khalid 950 triliun. Iku yang tuku cendol sak Surabaya klep itu. Bayangkan. Nek ono wong korupsi 5 miliar, betul. Wah, sing gak heran. Jadi zaman triliun zaman Nadiem Makarim pendidikan triliun. Menteri Agama jadi orang pinter harus dikendalikan dengan hati. Akal pinter dikendalikan dengan hati. Orang kaya harus dikendalikan dengan hati. Orang pejabat pangkat gubernur harus dikendalikan dengan hati. Pemaneh kita-kitaan orang awam, ayo kita semua selalu mengikuti suara hati kita. Sholat itu baik, gak sholat itu jelek. Akur itu bagus, tukaran itu jelek. Betul. Ini suara hati panjenengan. Akur ya ape, orang akur orang ape. Tapi jenengan akur semua di sini, akur semua. Apa kadang-kadang tukaran? Orang jawab ya. Akur semua di sini. Gak pernah tukaran? Alhamdulillah. Loman, penolong, bersatu, murah, toleran, legowo, itu bagus. Dendam, benci, iri, dengki, sombong, itu jelek. Saya mboten ngaku mboten. Diakui nggak begitu itu? Jenengan KB bagus-bagus semuanya. Ini ku hati itu. Jadi manusia harus kendalikan oleh hati, karena hati ini adalah al-quwwatur rabbaniyah. Apa?
divine gas, kekuatan roh ilahi. Di dalam diri kita ini ada tiupan rohnya Allah. Itulah yang mengetahui benar dan salah. Itu yang menghakimi kita sendiri, benar atau saya ini salah atau saya ini benar. Ketika kita berbuat baik, waduh, didelok wong seneng, belum berita seneng. Tapi kalau berbuat sesuatu yang salah, jangan sampai bojoku weruh, ojo sampai anakku weruh, ojo sampai muridku weruh, ojo sampai tetanggaku weruh. Ngoten. Padahal Gusti Allah weruh, bojo enggak weruh, anak enggak weruh, Gusti Allah. Ya Allah. Jadi isin karo bojo, ora isin karo Gusti Allah. Isin karo masyarakat, tonggo, ora isin karo Gusti. Ayo, mila monggo kita semua ayo belajar dadi wong bagus, belajar dadi wong bener, belajar dadi wong ikhlas. Belajar nggih. Kulung belajar. Kulung elek. Nggih belajarlah ono ikhlase. Oh ya semata-mata karena ambisi, karena sombong, ada ikhlasnya. Ada ridhonya. Diwe rezeki sakmene syukur, ridho, rimo. Tapi tetap golek rezeki tetap, aja putus asa. Tapi ridho sing wis ketompo kita syukuri. Ngoten mboten panjenengan. Sekali-kali dengan tetangga kok tegang, ngapuro, akur maneh, aku salah. Ngoten carane, aku salah. Kok tanggane bakale aku salah. Wis selesai. Oh, aku benar, kamu yang salah. Biasanya gak akan ngomong saya benar, kamu yang salah. Ya gak akan selesai. Suami istri lagi tukaran. Lajeng istrinya bilang, ya wis mas aku yang salah. Kok suami bakal aku yang salah deh. Selesai kelonan maneh. Dan aku benar, kamu salah. Nang kono yo sampeyan salah, aku sing bener. Pegatan. Nggih mboten. Ayo podo saling pangapura, saling memaafkan. Insyaallah uripe kita ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqallahu bil hawaij wa tunalu ghaib wa ahsana khatim wastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdi wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabul bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana wa la dzunuba illa anta. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan waj'alna wa li auladina farjaw wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil aziz wal ashik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa bismikal asna wa bi kalimatika tammati lati yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an masfadika an siwak ya wasil maghfirah inna baitaka azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimun azim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajr hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmina bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.